Berdiri. Aturan pangan jadi umat. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Nah, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Lalu berdoanya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan mengecek hadiran kalian. Nala, Ibu, Norma, Lugas, Ayu Kartika, Sulis, Dion, Dendi, Yoga, Satya, Adel, Rara, Bu. Purnima, Bu. Katia. Bu. Ya, baik semua hadir ya. Anak-anak ibu yang mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik Ibu. Nah, anak-anak, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pola kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Ada yang masih ingat apa saja 4 pola? Ada yang masih ingat apa saja 4 masa pembabakan dari 4 masa pembabakan manusia praaksara? Ya Bu. Ya, silakan tulis. Paleolitikum. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang bisa? Ya, silakan. Ya. Baik, tepuk tangan untuk dulu. Jadi benar ya anak-anak apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi, bahwa yang kita pelajari minggu lalu itu mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan di tingkat sederhana, tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan juga masa perundagian. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita masih berada pada materi masa praaksara. Hanya saja yang kita pelajari hari ini adalah mengenai hasil-hasil kebudayaan dari masa praaksara. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi hasil-hasil kebudayaan pada masa praaksara di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan hasil-hasil kebudayaan pada masa praaksara dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana sampai masa perundagian. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membedakan hasil kebudayaan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana sampai masa perundagian. Anak, jadi pada pembelajaran kali ini, Ibu ingin kalian membagi diri menjadi 4 kelompok. Tapi sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian pengantar kerja. Jadi ada yang tahu ini gambar apa? Ya, tepuk tangan ya. Yang lain kalau ada yang tahu lagi? Itulah. Ya, Purnima. Apa kamu gagang Bu? Iya, benar. Jadi tepuk tangan pada ini. Ya, jadi benar ya anak-anak, ini merupakan gambar dari tapak bedak, merupakan salah satu hasil kebudayaan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah, jadi pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan dunia dan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia praaksara membuat berbagai macam jenis peralatan dari alam seperti dari batu, dari kayu, dan juga dari tulang. Nah, jenis peralatan yang digunakan oleh manusia praaksara ini beragam dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana sampai ke masa perundagian. Nah, adapun peralatan yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ada kapak perbas,
kapak penetap dan juga kapak genggam. Yang kedua, di masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, peralatan yang digunakan ada sapi bilah, alat tulang, dan juga semua tali. Di masa bercocok tanam, peralatan yang digunakan adalah kapak persegi, kapak lonjong, dan juga perhiasan. Dan yang terakhir di masa kemudian ada kapak corong, nekara, dan juga anak sampai di sini apa ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Bu. Ya baik, jika tidak ada, sekarang ibu ingin kalian membagi diri menjadi 4 kelompok. Ini kelompok pertama, itu kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, adapun persoalan yang harus kalian bahas yaitu kelompok 1 membahas mengenai kapak peribas, kapak penetap, dan kapak genggam. Kelompok 2 membahas mengenai sepi bilah, alat tulang, dan sumatralit atau disebut juga kapak Sumatera. Kelompok 3 mengenai kapak persegi, kapak lonjong, dan juga perhiasan. Kelompok 4 membahas mengenai kapak corong, nekara, dan juga muteri. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian ke KPI. Kasih, Bu. Ya. Nah, waktu pengerjaannya adalah 10 menit, bisa dimulai dari sekarang. Ini Bu, soalnya Yang Bu. Nah, baik anak-anak, waktu pengerjaannya sudah habis. Apakah semua kelompok sudah selesai? Baik, kelompok mana yang ingin presentasi terlebih dahulu? Silakan kelompok 1. masa materi masa pertunjukan sederhana, di mana pertama ada kapak peribas terbuat dari batu yang masih basah dan bentuk ujungnya agak runcing. Fungsinya menusuk binatang atau benda di tanah saat mencari kemudian. Lokasi persebarannya di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Flores, dan daerah pegunungan. Kedua ada kapak penetap. Bentuk kapak ini dengan kapak penetap. Fungsinya, tetapi berukuran besar. Fungsi kapak penetap ini untuk membelah kayu dan pohon serta lembu. Yang ketiga ada kapak genggam. Kapak genggam memiliki bentuk yang hampir sama dengan kapak peribas, namun lebih kecil dan belum biasa. Kapak ini ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan kapak ini adalah genggam bagian yang kecil. Ya, betul banget kepada kakak. Nah, selanjutnya kelompoknya yang ingin presentasi. Ya, akan kelompok 4. Kelompok 4 membahas hasil budaya pada masa kolonial sehingga kapak corong, nekara, dan hukum. Kapak ini berbentuk corong yang mempunyai sumber belah dan juga berbahan dasar dari logam. Pada bagian dalam corong ada kayu, niku pada bagian bidang kapak atau sering disebut dengan kapak sepatu karena mempunyai bentuk seperti sepatu. Kapak corong ini bisa ditemukan di wilayah Sumatera Selatan, Bali, Selayar, Sulawesi Tengah dan Selatan, serta Irian. Fungsi kapak corong sebagai alat bicara, alat peredam pusaka, pergegas dan tempat bekerja. Dan nekara berfungsi sebagai alat bicara agar memanggil hujan dan memanggil hujannya. Dan menggunakan nekara kecil dari ramping sebagian benda pusaka ataupun alat untuk mengawin. Mungkin merupakan suatu benda yang berbentuk tabur dengan sini terbentuk pada beberapa bagian sebagai alat musik dan mas kawin pada masyarakat Salor di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, Bu. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Sekarang tinggal 2 kelompok, kelompok 2. Baik, terima kasih. Ada sepi bilah terbuat dari batu opsi. Ditemukan hampir di semua lokasi di Indonesia. Yang kedua ada alat
dan tajam mirip kapak-kapak asli ditemukan di Sumatera digunakan untuk menghaluskan biji-bijian. Ya, bertepuk tangan kepada kelompok 2. Jadi kelompok yang terakhir adalah kelompok 3, silakan. Yaitu masa bercocok tanam, adanya kapak persegi yang berbentuk persegi panjang dan ada yang berbentuk trapesium. Digunakan sebagai kayu pengerjaan rumah serta pembarang panjang. Yang kedua, kapak lonjong. Disebut kapak lonjong karena bentuknya yang lonjong seperti bulat bulur yang digunakan untuk mencangkul celana dan memotong kayu. Ketiga, yaitu perhiasan. Digunakan sebagai seni aksesoris dan benda-benda upacara terhadap kelompok. Bertepuk tangan kepada kelompok. Ya, jadi anak-anak apa yang sudah kalian diskusikan tadi itu sudah mencakup mengenai materi yang kita bahas tadi. Ya, kalian sudah ada yang mulai mengantuk dan juga jenuh. Jadi mari sekarang kita melakukan ice breaking. Ayo berdiri semua. Jadi ice breakingnya adalah jika ibu bilang sejarah, kalian bilang keren, luar biasa. Itu ya, paham kan? Kamu. Kita mulai ya. Sejarah. Luar biasa. Wah, binasa. Kita mulai satu kali lagi. Sejarah. Luar biasa. Ya, makasih. Nah, anak, kita tadi sudah berdiskusi, kalian juga sudah mempresentasikan dan ibu juga sudah menjelaskan. Sekarang ibu ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan. Yaitu di masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, hasil kebudayaannya yang menonjol adalah kapak peringas, kapak penentak, dan kapak genggam. Di masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, hasil kebudayaannya yang menonjol adalah seni bilah, alat tular, dan sumaterani. Di masa bercocok tanam, hasil kebudayaan yang menonjol adalah kapak persegi, kapak lonjong, dan perhiasan. Di masa pengundagian, hasil kebudayaan yang menonjol adalah kapak corong, lekara, dan hukum. Ya, bertepuk tangan kepada Kak Tia. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Kak Tia tadi bahwa manusia prasarana menggunakan alat-alat dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai di sini apa ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Bu. Ya. Baik, jika tidak ada, sekarang Ibu akan memberikan kalian tes untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Nah, anak-anak, waktu pengerjaannya 15 menit bisa dimulai sekarang. Anak, waktu pengerjaan soalnya sudah habis, apa semua sudah selesai? Sudah. Baik, kalau begitu sekarang silakan. Karena waktu pembelajaran kita hari ini telah habis, jadi mari kita akhiri sampai di sini. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, sekarang ini doa. Sebelum mengakhiri bulan pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, untuk minggu depan Ibu ingin kalian mempelajari mengenai masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Baik, Bu. Itu saja untuk pertemuan malam ini. Terima kasih, sampai bertemu di depan. Hei, apa Om Om Sati, Om.